Jalan-jalan ke Jakarta, berkunjunglah ke kota tua. Berhitunglah 1, 2, 3, presentasi akan saya buka. Kita akan membahas tentang kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Adapun pengertian entitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah satuan yang berwujud. Dalam hal ini, entitas juga diartikan sebagai pihak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Jadi, dapat dikatakan entitas adalah satuan yang mempunyai keberadaan yang unik dan berbeda dengan yang lainnya, walaupun satuan tersebut tidak harus dalam bentuk secara fisik. Lantas, apa makna Pancasila sebagai entitas bangsa? Pancasila sebagai entitas bangsa adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda. Walaupun tidak harus dalam bentuk fisik, namun keberadaannya tersebut memegang kendali yang sangat penting. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia artinya Pancasila merupakan perwujudan bangsa Indonesia itu sendiri. Identitas atau jati diri. Dalam mengenal identitas negara Indonesia, kita perlu tahu apa itu identitas. Kata identitas berasal dari kata identity yang memiliki arti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri dari suatu bangsa. Yang pertama, nilai Kebhinneka-Tunggal-Ikaan. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai Pancasila. Indonesia memiliki Pancasila yang memiliki 5 sila. Tujuannya, Pancasila dirumuskan untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa untuk segala suku dan bangsa di Indonesia. Ketiga, nilai religiositas. Religiositas adalah salah satu aspek yang insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang lebih bernilai. Selanjutnya akan kami bahas mengenai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kemendikbud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kemendikbud tahun 2020 hingga 2024. Di mana pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun dimensi dari profil pelajar Pancasila terdiri dari 6, sebagaimana yang tertuang di gambar. Adapun di abad 21 ini dibutuhkan beberapa kompetensi pendidikan abad 21, antara lain kompetensi kehidupan dan karir, kompetensi pembelajaran dan inovasi, informasi media dan teknologi. Kerangka pendidikan abad 21 ini menunjukkan bahwa berpengetahuan saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan kemampuan kreatif, berpikir kritis, berkarakter kuat. Di samping itu didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan komunikasi. Kompetensi yang umum digunakan di siswa sekolah dasar adalah kompetensi 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Bagaimana cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21? Menurut Rahayu Ningsih, penerapan profil pelajar Pancasila dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang di dalamnya fokus pada pembentukan karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan kehidupan dalam diri setiap siswa. Budaya sekolah merupakan iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Adapun kegiatan intrakurikuler meliputi muatan pelajaran atau pengalaman belajar. Yang dimaksud dengan proyek yaitu pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Ekstrakurikuler yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru diharapkan tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran, namun memasukkan unsur nilai Pancasila di dalamnya. Guru harus mampu memberikan informasi tentang manfaat, dampak,
dan bagaimana memanfaatkan pengetahuan dengan bijak. Ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan nilai-nilai Pancasila seharusnya juga dapat menumbuhkan kepedulian pada lingkungan. Kegiatan sekolah seperti kerja bakti, melakukan ibadah bersama, misalnya sholat berjamaah, bersalaman, serta pembiasaan-pembiasaan baik dapat diterapkan untuk menumbuhkan nilai Pancasila yang baik bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni budaya, dan keterampilan lainnya menumbuhkan karakter, kreativitas, dan kemandirian bagi siswa. Siswa tentunya dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Implementasi yang tepat untuk mendukung Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, serta perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di sekolah menurut kelompok kami adalah melalui 3 kegiatan, yaitu kegiatan intrakurikuler, kedua budaya sekolah, dan yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Perwujudan profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada peserta didik dan berpedoman pada pendidikan abad 21 merupakan salah satu upaya untuk melestarikan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Melalui pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan generasi muda bangsa Indonesia mampu menguatkan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa, mengembangkan life skill untuk kemajuan bangsa yang memiliki rasa tanggung jawab, pemecahan masalah, dapat menganalisis terhadap masalah-masalah. Dengan kata lain, pendidikan dalam bingkai nilai-nilai filsafat Pancasila membentuk karakter dan keterampilan pribadi yang unggul, karakter akademis yang rasional dan kolaboratif, karakter religius yang menyatukan keragaman, karakter sosial yang empatik dan bersaudara. Apa saja tantangan menghayati Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa? Adapun beberapa tantangan dalam menghayati Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa antara lain perubahan mindset guru, kesiapan mental orang tua peserta didik, pragmatisme sikap birokrasi pendidikan, proses pembelajaran, perkembangan kurikulum, dan kondisi real sebagian peserta didik yang kontraproduktif dengan tujuan ideal hendaknya menjadi renungan dalam mengambil keputusan. Dari beberapa paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang mempunyai kompetensi global dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjawab satu pertanyaan besar tentang pelajar seperti apa yang akan dihasilkan oleh sistem pendidikan kita, terutama di era pendidikan abad 21 ini. Penghayatan nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah melalui profil pelajar Pancasila yang berpusat pada peserta didik tentunya dalam pendidikan abad 21 mampu menguatkan nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa.